Rahasia untuk kita bisa meraih kemenangan di masa sulit. Shalom saudara. Tahukah Anda bahwa Tuhan kadang-kadang akan membawa kita ke tempat yang sulit? Mengapa? Karena agar kita dimungkinkan untuk diuji, sehingga kita dapat belajar sesuatu dan memberi kita kesempatan untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dari Alkitab. Tujuan Tuhan membawa kita ke tempat padang gurun adalah sebagai pelajaran hidup. Hal terpenting yang dapat kita pelajari adalah bahwa Tuhan adalah semua yang kita butuhkan. Jika kita memiliki segalanya selain Kristus, kita tidak memiliki apa-apa. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki apa-apa selain Kristus, kita memiliki segalanya. Ketika Tuhan memberikan mana untuk umatnya, Tuhan berkata, Ulangan 8 ayat 3, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Mana melambangkan makanan roh, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Iman, kekuatan muncul melalui mana, makanan kehidupan sehari-hari. Sama seperti tubuh kita bisa menderita kekurangan gizi dan pingsan ketika kita tidak makan. Jiwa kita juga bisa jatuh sakit dan jatuh jika kita tidak terus makan firman. Padang gurun adalah tempat untuk mendengarkan firman Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Alkitab mengandung kata-kata yang dapat dibaca oleh kita agar bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terlebih lagi, masalah-masalah kita juga sering datang secara bertubi-tubi dan mengejutkan, sama seperti badai padang pasir yang menghantam padang gurun. Kita benar-benar perlu membaca Alkitab setiap hari sebagai kompas penunjuk jalan agar tidak tersesat atau kebingungan saat kita berjalan dalam padang gurun kehidupan ini. Pengalaman masa lalu atau saran dari orang lain mungkin sudah tidak ada gunanya lagi. Tetapi firman Tuhan mengandung kuasa yang akan selalu memberikan jawaban baru untuk tantangan baru setiap kali kita membacanya. Kita sebenarnya tidak pernah bisa hidup sehari tanpa firman Tuhan, sama seperti mana yang jatuh setiap hari di padang gurun. Karena iman kita akan tumbuh lebih kuat dan lebih dalam saat kita setiap hari berkomunikasi, yaitu berdoa dengan Tuhan, serta makan firman, yaitu membaca Alkitab setiap hari. Tidak peduli berapa banyak makanan yang kita makan kemarin, kita tidak bisa sehat jika kita kelaparan hari ini. Jadi kita perlu membaca Alkitab setiap hari, agar roh kita dapat hidup dengan sehat. Tuhan juga mengajarkan ketaatan kepada kita. Di padang gurun kita merendahkan diri dan belajar untuk mengandalkan Tuhan saja dengan menjalani kehidupan yang taat. Firman Tuhan menunjukkan kekuatannya bukan ketika hanya dibaca saja, tetapi ketika itu dipraktekkan oleh kehidupan kita. Jadi rahasia pertama untuk kita meraih kemenangan di masa sulit adalah membaca Alkitab setiap hari dan mentaatinya. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 8 ayat 1. "Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu." Jika kita ingin merasakan kekuatan firman Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka hidup kita pasti akan diberkati sesuai dengan janji Tuhan ini. Tuhan Yesus waktu datang ke dunia ini juga masuk dalam masa padang gurun selama 40 hari. Kita bisa membaca keseluruhannya dan bagaimana Tuhan Yesus bisa menang atas
pencobaan di padang gurun pada Lukas pasal 4. Jadi rahasia keduanya adalah, jika kita mau, kita pasti mampu melewati masa sulit ini. Karena seperti tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama seperti Tuhan Yesus mampu keluar sebagai pemenang, kita akan mampu juga keluar sebagai pemenang. Ketika kita membaca Lukas 4, Tuhan selalu mampu melawan tipu siasat iblis dengan kuasa firman Tuhan, sehingga di akhir pencobaan kita bisa membaca bahwa iblis kalah dan pergi. Ini merupakan rahasia kemenangan yang ketiga, bahwa kita mampu melawan iblis yang terus mengintimidasi kita karena kita telah diberikan kuasa firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Iblis memiliki tujuan untuk membuat kita jatuh dengan cara terus mengintimidasi lewat pikiran-pikiran kita. Iblis sering membisikkan kata-kata bahwa Tuhan sudah tidak sayang dengan kita lagi, bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, bahwa sudah habis semua, sudah terlambat. Kita harus segera mengusirnya dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Dan inilah rahasia keempat, yaitu kita harus mempunyai iman yang teguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bahwa nama Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Namanya sendiri memberitahu kita bahwa Tuhan akan selalu menyediakan. Jehovah Jireh. Jadi dengan memiliki iman bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan akan selalu menyediakan, kita akan mampu melewati masa sulit ini dengan kemenangan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sebagai penutup, tidak akan pernah sia-sia kita pernah berada di dalam padang gurun kehidupan. Karena ketika berhasil keluar sebagai pemenang, hidup kita tidak akan sama lagi. Karena iman kepercayaan kita akan semakin kokoh. Kita akan semakin percaya diri. Dan yang terutama seperti Tuhan Yesus setelah keluar dari padang gurun yang kita baca dalam Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Kita akan keluar dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jika saudara berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.